Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyajikan video dokumenter terkait dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden Wakil Presiden serta pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memenuhi tugas sejarah. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kansa Huwaida. Saya Layana Utami Amris. Saya Naura Adisa. Saya Naura Hadistiwinoto. Perkenalkan, nama saya Naila Clarissa Olivia Firdaus. Terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu tidak terlepas dari perlawanan-perlawanan yang dilakukan para pejuang-pejuang kita, sehingga kita bisa memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Tapi kali ini kami tidak akan membahas tentang bagaimana perjuangan telah dilakukan oleh para pejuang kita. Tetapi kami akan membahas tentang proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden Wakil Presiden pasca dibacakan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta. Tetapi saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945. Pengesahan UUD 1945 pun menjadi hari yang bersejarah karena dilaksanakan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yakni tanggal 14 Agustus tahun 1945. Sebelum disahkan, Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang terbentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Selama periode terbentuknya BPUPKI, terjadi beberapa kali sidang, di antaranya pada sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sidang kedua yang berlangsung pada tanggal 22 Juni tahun 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 anggota untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Untuk memperluas jangkauan pengaruh dari perumusan pemikiran ideologis dan hasrat politik yang dicapai, pemerintah militer Jepang mendirikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Keanggotaan badan yang baru ini terdiri atas 12 mantan anggota BPUPKI, antara lain Soekarno dan Hatta, dan wakil-wakil dari pulau-pulau lain seperti 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Maluku, dan 1 dari Kepulauan Sunda Kecil. Di samping itu juga ada 1 wakil dari keturunan Tionghoa. Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bertempat di Gedung Pancasila.
Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini bernama Gedung Kyūōsangin yang beberapa bulan sebelumnya dijadikan lokasi merumuskan Pancasila dan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Menurut catatan Soelarno dan Rini Yunarti dalam konflik di balik proklamasi, BPUPKI, PPKI, dan kemerdekaan, para pengurus PPKI sempat menghadapi permasalahan penting seputar rancangan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya sudah pernah dibahas Panitia 9 dalam sebuah rapat tanggal 22 Juni 1945. Sebelum disahkan, para anggota PPKI didesak untuk membahas kembali kalimat yang termaktub dalam Pasal 6 Ayat 1 tentang calon presiden dan wakil presiden beragama Islam. Dilanjutkan dengan revisi Pasal 29 Ayat 1 tentang agama yang sebelumnya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Isu yang sangat krusial yang terkait dengan bunyi sila pertama dalam Pancasila yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rakyat Indonesia Timur yang umumnya beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik merasa keberatan dengan rumusan itu. Informasi penting ini disampaikan oleh seorang ofisir Angkatan Laut Jepang setelah mendapat persetujuan Nishijima, yaitu pembantu Laksamana Maeda. Dengan diantar Nishijima, ofisir Jepang itu bertemu Muhata tanggal 17 Agustus 1945 pada sore hari. Tentu informasi ini menjadi perhatian serius bagi Hatta. Semalaman Hatta terbayang bagaimana Republik Indonesia tanpa Indonesia bagian timur, bagaimana perjuangan yang sudah bertahun-tahun dilakukan bersama, baik dari kelompok Islam, kelompok Kristen Katolik, Kristen Protestan, maupun agama yang lain. Bung Hatta dalam hatinya menegaskan Indonesia harus tetap bersatu. Tanggal 18 Agustus 1945, pagi-pagi sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menemui tokoh-tokoh Islam yang cukup berpengaruh, seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teguh Hasan. Dikumpulkanlah mereka dan diajak rapat pendahuluan. Bung Hatta menyampaikan informasi yang telah diberikan seorang ofisir Jepang, lalu terjadilah diskusi serius dengan konsep filsafat garam. Terasa, tetapi tidak harus tampak. Bung Hatta dengan kedudukannya yang cukup berpengaruh, berhasil meyakinkan para tokoh-tokoh Islam. Mereka sepakat, daripada harus terjadi perpecahan, maka rela menghilangkan kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang menyertai ketuhanan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga tinggal ketuhanan. Ada pemikiran untuk menambahkan kata-kata di belakang ketuhanan dengan berdasarkan kemanusiaan, sehingga menjadi ketuhanan berdasarkan kemanusiaan. Ki Bagus Hadikusumo kemudian mengusulkan dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Semua sepakat dan waktu sidang PPKI pun segera dimulai. Di dalam acara pertama, yakni pemandangan umum, Bung Hatta juga menyampaikan hasil lobby atau pertemuannya dengan beberapa tokoh Islam yang hasilnya mengganti kata-kata yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam draft pembukaan UUD diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan itu telah dikonsultasikan dan didiskusikan antara Hatta dengan para pemuka Islam. Hatta menegaskan bahwa kesepakatan itu diambil karena suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagian dari rakyat Indonesia sekalipun merupakan bagian yang mayoritas. Kesepakatan pergantian rumusan ini dapat melegakan semua pihak, sekalipun sebagian dari pihak Islam ada yang merasa kecewa, tetapi tidak ada masalah. Rapat pemandangan umum dapat berlangsung dengan lancar. Setelah diadakan revisi isi draft pembukaan UUD yang tertera di dalam Piagam Jakarta itu, lahirlah rumusan teks Pancasila yang kemudian disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut. Sidang dilanjutkan dengan membahas bab per bab, pasal demi pasal. Berdasarkan catatan ST Soelarno dan D. Rini Yunarti, pembahasan UU Dasar dalam sidang PPKI dapat dirampungkan tidak lebih dari 2 jam. Tepat pada pukul 13.50, peserta sidang berhasil mencapai mufakat dilanjutkan dengan pengesahan rancangan dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pukul 3 sidang dimulai kembali. Agenda utamanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut,
harus disahkan dulu, yakni pasal 3 dari aturan peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Sejalan dengan ketentuan pada pasal 3 aturan peralihan UUD 1945, dalam sidang pertama PPKI, Otto Iskandar-Dinata mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Usul ini disetujui anggota PPKI, sehingga PPKI kemudian memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden RI. Ketokohan kedua orang ini dinilai tidak ada bandingnya saat itu, sehingga pemilihan dan penetapan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan disetujui. Setelah menjadi presiden, Soekarno kemudian menunjuk 9 orang anggota PPKI sebagai panitia kecil dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia. Pembentukan departemen dan pemerintah daerah. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia belum mempunyai pemimpin serta pemerintahan yang berdaulat. Oleh sebab itu, diadakan sidang PPKI dalam upaya pembentukan pemerintahan, alat kelengkapan serta keamanan negara Indonesia. Sidang tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan serta menetapkan UUD RI yang dikenal dengan nama UUD 1945. 2. Memilih serta menetapkan Soekarno sebagai presiden serta Muhammad Hatta sebagai wakil presiden secara aklamasi. 3. Pembentukan Komite Nasional untuk menolong pekerjaan presiden sebelum terbentuknya MPR serta DPR. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimedjo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI. Tetapi bukan personalianya atau pejabatnya. Berikut ini hasil dari sidang PPKI 2. 1. Pembagian provinsi di Indonesia. Otto Iskandar-Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi. Setiap provinsi akan memiliki kepala daerah yang berupa gubernur. Berikut ini adalah pembagian provinsi beserta gubernur untuk mengepalai provinsi tersebut. 1. Sunda Kecil. Gubernurnya I Gusti Ketut Puja Suroso. 2. Jawa Barat. Gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo. 3. Jawa Tengah. Gubernurnya Panji Suroso. 4. Jawa Timur. Gubernurnya R.A. Suryo. 5. Sumatera. Gubernurnya Tengku Muhammad Hasan. 6. Kalimantan. Gubernurnya Insinyur Pangeran Muhammad Nur. 7. Maluku. Gubernurnya Dr. J. SS. J. Ratulangi. 8. Sulawesi. Gubernurnya Mr. J. Ratulangi. Di samping 8 wilayah tersebut, masih ditambah lagi daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. 2. Membentuk Komite Nasional Daerah. Hasil kedua pada sidang kedua PPKI yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah membentuk Komite Nasional Daerah. Komite Nasional Daerah ini akan berada di tiap-tiap provinsi yang sudah dibagi menjadi 8 provinsi pada keputusan sebelumnya. Komite Nasional ini dibentuk untuk menjalankan tugasnya, yaitu membantu Presiden. 3. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Suparjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut. A. Kementerian Dalam Negeri. B. Kementerian Luar Negeri. C. Kementerian Kehakiman. D. Kementerian Keuangan. E. Kementerian Kemakmuran. F. Kementerian Kesehatan. G. Kementerian Pengajaran. H. Kementerian Sosial. I. Kementerian Pertahanan.
J. Kementerian Penerangan. K. Kementerian Perhubungan. L. Kementerian Pekerjaan Umum. Di samping itu, ada juga Kementerian Negara. Sekian hasil penjelasan dan penyajian video dokumenter dari kami. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.